Prismaningsih, saya dari kelas KR 4202B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai topik penelitian saya. Untuk topik penelitian yang diangkat yaitu kerajinan Gamplong Yogyakarta dengan tim saya, yaitu ada Ranaida Nasyita dan Vita Lilianta Afwin. Nah, untuk topik penelitiannya diangkat dari problem base. Untuk slide pertama ini ada mind mapping. Yang pertama itu poin utamanya adalah kerajinan Gamplong Yogyakarta dengan 3 poin utama. Yang pertama ada fenomena, kedua urgensi masalah, yang ketiga ada tujuan. Nah, untuk di slide selanjutnya yaitu di kumpulan data dan sumber data. Pertama fenomena. Nah, sumbernya ini berasal dari wawancara dengan narasumber Bapak Waliyudin, lokasinya di Gamplong Yogyakarta, lebih tepatnya di Kerajinan Tenun Gamplong, Desa Wisata Kerajinan Tenun Gamplong. Nah, Tenun Gamplong ini pertama bermula dari kejadian krisis moneter pada tahun 98 silam. Ini dikutip dari perkataan Bapak Waliyudin 2021. Terus materi yang dipakai yaitu terdiri dari berbagai jenis alat alam seperti eceng gondok, akar wangi, serat pandan, mending atau mendong, tali agel, kulit daun melinjo, dan bahan pendukung lainnya seperti benang jahit atau benang alami, benang layar atau benang katun, terus lidi dan benang rami. Ini juga dikutip dari hasil wawancara Bapak Waliyudin. Terus untuk si teknik, rumah industri Bapak Waliyudin ini lebih fokus ke arah tenun dan memproduksi tenunan atau produk sesuai dengan permintaan customer, tetapi juga terdapat beberapa produk dengan teknik anyam. Nah, selanjutnya ada bagian produk. Nah, untuk produknya ini yang berbahan baku akar wangi, ini ditenun menggunakan bahan bantuan benang. Produk yang pernah dibuat yaitu seperti taplak meja, alas piring, dan juga tas atau handbag. Nah, terus untuk proses produksi, kerajinan tenun Gamplong ini sesuai dengan pesanan customer atau made by order dan produk yang beraneka ragam, sehingga kerajinan tenun Gamplong ini tidak memiliki motif atau produk yang khas, sehingga sering terjadi peristiwa jiplak menjiplak. Di slide selanjutnya yaitu motif dan produk kerajinan tenun Gamplong ini diproduksi pengrajin hanya seputar produk dan motif lama. Jadi jika ada atau customer yang minta sampel, mereka bakal ngasih sampel dari yang produk yang sudah diproduksi 5 tahun yang lalu, kemudian diperlihatkan kepada customer. Jika setuju, maka mereka akan memproduksi ulang, sehingga mereka tidak memiliki inovasi produk terbaru. Nah, selanjutnya serat alam kerajinan tenun Gamplong ini pernah dijadikan bentuk kain atau lembaran, hanya saja setelah jadi tekstur kainnya sedikit kasar. Nah, selanjutnya itu adalah beberapa dokumentasi yang sudah dilakukan oleh tim saya, yaitu Ranaida Nasyita dengan Bapak Waliyudin di Desa Wisata Tenun Gamplong. Nah, bisa dilihat dari foto-foto di atas, itu terdapat beberapa seperti tas yang terbuat dari serat alam, terus ada beberapa kalung, lembaran-lembaran serat, terus beberapa alas piring dan keranjang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk fenomena selanjutnya diperkuat oleh sumber dari studi pustaka atau studi literatur. Ini dikutip dari jurnal Patria AS dan Mania pada tahun 2015 pada halaman 4. Nah, anyaman merupakan suatu teknik yang menumpang tindihkan dan menyilang bahan anyaman yang berupa fungsi dan pakan untuk membuat suatu karya seni rupa. Nah, selanjutnya diperkuat lagi yang dikutip dari jurnal Patria dan Mania lagi pada tahun 2015 halaman 4, yaitu anyaman dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama anyaman 2 dimensi dan anyaman 3 dimensi. Nah, selanjutnya masih dikutip oleh Patria dan Mania, fungsi dari kerajinan pada masa lampau, yaitu yang dipergunakan untuk acara-acara sakral seperti upacara adat atau kegiatan tradisional lainnya. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, produk anyaman ini dijadikan sebagai bahan hiasan interior atau kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi produk-produk wisata Gamplong ini telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, sehingga untuk corak khusus atau corak asli maupun corak yang menjadi ciri khasnya tidak ada. Itu dikutip dari jurnal Putri Diani pada tahun 2019. Selanjutnya dikutip dari jurnal Giono dalam Putri Diani 2019. Ini mengungkapkan bahwa kerajinan tenun Gamplong ini sudah dijual di luar negeri. Nah, jadi karena
minat dari luar negeri yang sangat besar, sehingga kerajinan serat alam ini pun diproduksi secara massal. Nah, kemudian banyak pembeli yang datang dari luar mencari barang-barang tersebut, kemudian mereka akan menjual barang tersebut kembali di daerah masing-masing mereka. Nah, untuk material dan produknya ini dikutip dari Prajarini 2018 pada halaman 2. Terdapat 18 pengrajin tenun yang tergabung dalam paguyuban Tegar namanya. Kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin paguyuban Tegar ini utamanya adalah kerajinan tenun dengan bahan mulai dari benang, eceng gondok, mendong, ranting, lidi, dan kemudian hasilnya dibentuk menjadi berbagai macam bentuk produk fashion seperti tas dan produk interior lainnya seperti tempat tisu, tempat pensil, karpet, alas makan, dan taplak meja. Nah, kemudian dari jurnal Pajarini ini saya juga mengutip bahwa keunikan Dusun Gamplong ini yaitu dari kegigihan si pengrajinnya untuk melestarikan keterampilan wisata yang secara turun-temurun ini. Selanjutnya kita beralih ke urgensi masalah. Ada terdapat 3 urgensi masalah. Yang pertama belum ada pengembangan atau inovasi motif atau corak yang menjadi ciri khas kerajinan tenun gamplong, sehingga sering terjadi peristiwa jiplak menjiplak. Nah, pada poin yang kedua yaitu belum ada pengembangan teknik anyam pada produk kerajinan tenun gamplong. Nah, poin yang ketiga yaitu adalah belum ada pengembangan produk fashion kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan bahan baku secara optimal. Ini untuk si tujuan ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu mengembangkan motif atau corak kerajinan tenun gamplong yang inovatif dengan menggabungkan teknik yang sudah ada yang mereka gunakan sebelumnya dengan teknik tenun secara tepat. Nah, yang kedua yaitu mengaplikasikan motif atau corak yang inovatif pada produk fashion. Nah, terus tujuan yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan bahan baku utama pada produk kerajinan tenun gamplong. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesilapan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.